Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Woi, 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 woi. Seperti biasa sebelum dimulai ya teman-teman, sebelum dimulai saya mau ngingetin dulu. Korkal Siniar, Siniar artinya podcast. Durasinya 10 menit sampai dengan 1 jam. Selama itu kalian akan menyaksikan wajah ini yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi kalian harus siap. Dan kalau kalian menonton video ini dari awal sampai akhir tidak ada iklan, bukan berarti YouTube kalian adalah YouTube Premium. Tidak. Itu semata-mata karena memang channel ini belum ada iklannya. Jadi kalian harus bantu like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin besar dan bisa menghadirkan lebih banyak orang yang inspiratif untuk didengar suaranya, karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Oke. Sudah hadir bersama saya, waduh gokil. Sudah hadir bersama saya kayak RRI ya jadinya ya. Ini sudah ada di sebelah saya teman sendiri ya, teman nggak sendiri sih, banyak juga teman rame-rame. Apa sih? Teman saya, dia adalah apa istilahnya? Sebutannya ketua ya atau belum? Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Samarinda, Noviatul Halimah. Tepuk tangan dong. Orang di belakang tepuk tangan ya. Halo, assalamualaikum. Oh, gokil. Ya, kalau teman-teman belum tahu, AJI itu adalah salah satu organisasi profesi ya. Organisasi profesi yang membawahi atau yang menaungi teman-teman jurnalis. Ya, kurang lebih sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Bedanya ini kayaknya anggotanya lebih banyak teman-teman jurnalis sebutannya. Beda wartawan sama jurnalis apa sih sebenarnya ya? Enggak sih, cuma beda diksi aja. Beda diksi doang. Iya. Sama aja intinya wartawan lah ya, tukang kan, cari berita. Kalau misalnya wartawan itu kan kayak konotasinya tua ya. Old school, bener. Jurnalis salinan dari bahasa Inggris. Bisa juga. Iya. Oke, jadi kenapa kita menghadirkan Mbak Novi? Oh sorry, mau ku sapa dulu ya. Novi, apa kabar Nov? Alhamdulillah baik. Aduh, gokil. Biasanya nggak gini dia ngomongnya. Ya, kenapa aku undang Novi di sini? Karena kita hari ini atau kemarin? Hari ini adalah hari tadi lupa. Hari Kemerdekaan Pers Sedunia. Hari Kemerdekaan Pers Sedunia. Ini Bahasa penting. World Press Freedom Day. Oke. Emang saya terlalu sulit kalau suruh nyebutin hal-hal yang berbahasa Inggris ya. Kenapa ini penting dan perlu dibahas? Karena selama ini ternyata kalau teman-teman yang nonton di rumah, sobat cerdas semua, mungkin pernah mendengar berita bahwa ada teman-teman wartawan yang mengalami kekerasan, teman-teman wartawan yang mengalami ketidakadilan dalam menjalankan tugas. Nah, teman-teman AJI inilah salah satunya, juga organisasi profesi yang lain yang selama ini mengadvokasi supaya teman-teman wartawan atau jurnalis bisa bekerja sesuai dengan kaidah profesinya masing-masing tanpa adanya ketidakadilan atau hal-hal yang mendiskreditkan mereka. Nah, hari ini teman-teman AJI ini direkam tanggal berapa nih? Tanggal 3 Mei 2021, dan mereka hari ini juga setelah syuting ini katanya Novi mau ada aksi damai gitu ya dengan teman-teman AJI. Tapi sebelum aksi damai kita mau dengar dulu apa itu Hari Kebebasan Pers itu ya sedunia itu, terus bagaimana peran dan eksistensi AJI khususnya di Kota Samarinda terhadap advokasi untuk teman-teman wartawan di Kota Samarinda. Pertanyaan pertama ini ya, Novi, kenapa jurnalis harus diadvokasi? Sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Oh ya, siap. Aksi Entara yang kami lakukan itu gabungan juga. Oh, gabungan. Nggak cuma AJI ya. Memang AJI yang menggagas para senior, ayo Bang, kita bikin siap. ini, Bang. Siap. Jadi Oke. teman-teman PWI, IJTI, PWI dan IJTI dan juga jurnalis yang belum berserikat di siap, seperti gabung. Saya. Oke. Lanjut. Oke, tadi pertanyaannya kenapa jurnalis perlu diadvokasi? Karena kan jurnalis ini biasanya terkenal sama yang banyak bicara ya kan, banyak memperjuangkan nasib rakyat dengan tulisan-tulisannya. Lalu kenapa mereka perlu diadvokasi sekarang? Walaupun kelihatannya seperti itu, tapi
kelihatannya superior gitu ya, kelihatannya ya. Kelihatannya kayaknya superior. sejajar dengan gubernur, sejajar Iya, sama presiden. betul. Padahal realitanya ya masih tetap direpresi. Dan ternyata Represi itu apa? Ntar, banyak yang nggak tahu ntar. Represi itu apa? di apa ya bahasa mudahnya Ditekan ya, ditekan, ya, ditekan, diintimidasi. Oke, betul. yang membuat dia merasa tidak nyaman lah. Iya nggak Oke. Dalam menjalankan tugasnya ya. Oke, mungkin bahasa gampangnya nggak semua wartawan atau semua jurnalis tuh kayak Najwa Shihab ya, nggak semua kayak gitu. Nggak semua bapaknya orang hebat kayak Ya, gitu, nggak kan. semuanya begitu. Oke. Nggak semuanya juga orang tajir. Benar. Ada latar belakangnya masing-masing. Nah, terus di apa namanya di momentum ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Aji Samarinda? Sebenarnya itu kan kegiatan advokasi kita itu kan berjalan terus ya. Cuma karena ini momennya, jadi kita juga sambil ngingetin publik kalau pers itu masih belum merdeka. Pers belum merdeka, oke. Dan satu lagi kalau kerja-kerja pers itu belum merdeka, itu juga bakal berimpact ke publik karena kerja jurnalis itu buat publik. Oke, kerja betul. jurnalis itu untuk publik. Untuk masyarakat, untuk masyarakat. Kalau persnya belum merdeka, masyarakat untuk mendapatkan informasi juga tidak semerdeka yang kita bayangkan. Oke, jadi walaupun gini, misalnya sosial media itu banyak orang ngerasa kayak gampang kok aku dapat info dari sosial media, tapi betul. tidak terverifikasi kan. Tidak terverifikasi. Dan bisa betul. jadi liar sekali. Oke. Nah, disitulah tugasnya jurnalis ya, tugasnya wartawan untuk mendapatkan informasi atau menyebarkan informasi yang valid dan terverifikasi. Terus kalau kita bicara soal kekerasan atau intimidasi terhadap insan pers ya teman-teman jurnalis dan wartawan, kan yang dilihat atau yang kelihatan di masyarakat itu di media sosial terjadi di luar terjadi di Pulau Jawa, terjadi di Sumatera gitu. Emang di Samarinda emang ada ya? Ada. Tahun 2020 itu ada datanya. Gokil tuh. Gimana? Gila, kita kalau ngomong itu harus pakai data. Harus pakai data. Siap. Iya lah, masa ngomong baca doang. Siap. Jadi di Samarinda sendiri, Samarinda ya. Samarinda belum seluruh Kaltim ya. Siap. Di 2020 itu ada 2 kasus. Kasus pertama itu di saat awal-awal pandemi kan nggak boleh bikin acara itu. Awal pandemi, oke. Salah satu rekan kita di Piting waktu itu. Awal pandemi. Tapi oleh salah satu keamanan ya. Keamanan nggak sih? Keamanan atau panitia ya waktu itu ya. Anda jangan pura-pura tidak tahu. Kan saya nanya. Ya itulah ya yang pihak yang lain lah ya selain jurnalis. Oke, terus yang kedua? Baru yang kedua itu ya waktu demo Omnibus Law. Demo Omnibus Law. Omnibus Law aja biar gampang. Jadi ya waktu demo Omnibus Law itu kan termasuk demo besar ya setelah demo reformasi di korupsi itu. Siap. Nah, di situ juga teman-teman jurnalis juga kena aksi, juga kena intimidasi. Demo orang, tapi yang bisa lapor cuma 4 orang. Sampai sekarang sih kita belum tahu dapat update pelaporannya itu seperti apa. Masih berjalan kasusnya ya? Tidak tahu ya. Polisi ini kita sudah kasih Pak, sudah kasih SP2HP, kita nggak di follow up kah? Pak polisi. Assalamualaikum Pak polisi. Izin Pak. Ditindaklanjuti Pak. Tolong Pak, teman saya Pak. Iya. Jadi ternyata ada teman-teman di Samarinda ya. Jadi Bu Nikam jangan ngerasa kayak emang ada di Samarinda kekerasan jurnalis. Emang ternyata ada datanya. Walaupun cuma 2 ya di tahun 2020 yang ketahuan. Yang ketahuan. Bukan yang ketahuan sih. Kalau yang ketahuan kan Bu Bani yang lapor ya. Yang lapor dan merasa kasusnya ini perlu dianuin lah. Perlu ditindaklanjuti. Oke. Siap. Itu baru Samarinda. Kaltim. Belum Kaltim ya, masih di daerah lain juga ada di Kutai Kartanegara dan di daerah-daerah pasti ada dan saat ini memang sedang berjalan kasusnya. Nah, sebenarnya apa sih indikator ketika misalnya seorang wartawan atau jurnalis itu bisa dikatakan mengalami intimidasi? Apakah harus dipukul? Apakah harus ketika alat kerjanya dirampas atau gimana? Biasanya kalau teman-teman Aji ini melakukan advokasi. Nggak harus dipukul kan, ada yang bisa diinjak. Pokoknya kekerasan fisik. Selain kekerasan fisik itu kan. Juga ada misalnya verbal. Kekerasan verbal juga bisa ya? Kekerasan verbal juga bisa. Ancaman itu masuk kekerasan verbal nggak sih?
Kalau di chat enggak juga ya? Apa itu? Jadi kalau di chat apa? Kekerasan IT. Nah, bisa juga ya, ancaman tuh juga termasuk bagian intimidasi. Misalnya yang paling sering. Yang paling sering ya. Yang paling sering itu kan, tapi teman-teman nggak sadar kan ketika mereka ngerekam misalnya kayak pas yang sering chaos itu kan kalau demo ya. Pas lagi ngerekam, jangan direkam-rekam. Oh, itu sebenarnya sudah termasuk. Beritakan yang baik-baik saja. Oh, kayak pernah dengar tuh kalimat ya. Nah, kalau misalnya demo itu biasanya ada 2 opsi nih. Celutukan-celutukan kayak gitu ya. Kan biasanya banyak nih. Kalau beritakan yang baik-baik aja, itu pasti dari pemerintahan. Oke, dari pemerintahan. Oke. Kalau misalnya ada yang bilang gini, wartawan nggak nggak netral, nggak netral. Itu biasanya dari pendemo. Dari pendemo, ya. Oh, masyarakat juga perlu tahu yang kayak gini-gini ya. Jadi di balik layar atau di balik pemberitaan-pemberitaan yang kalian baca atau yang kalian lihat di televisi barangkali atau di YouTube ya, itu ada proses-proses yang kayak gini gitu, yang bisa jadi teman-teman ketika ngerekam atau ketika sedang wawancara diteriakin, diintimidasi gitu-gitu ya, bisa jadi alat kerjanya dirampas. Nah, itu tadi kenapa aku bilang bahwa isu ini tuh penting untuk disampaikan, karena teman-teman sobat cerdas semua pasti mengkonsumsi berita setiap hari ya kan, mengkonsumsi berita setiap hari, dan ternyata berita-berita itu tidak datang dengan sendirinya ke HP Anda ya. Jadi ada orang yang bekerja untuk mengumpulkan informasi yang valid tadi dan memverifikasinya, yang orang-orang itu adalah jurnalis-jurnalis ini. Nah, ternyata mereka dalam kerja-kerjanya kerap kali menghadapi rintangan-rintangan yang nggak mudah gitu ya, yang seperti Novi ceritakan tadi. Terus kan tadi Novi bilang advokasi berjalan terus. Nah, sejauh ini selain 2 kasus tadi, apa sih yang jadi mungkin kegiatannya Aji sendiri di Samarinda khususnya dalam hal mengadvokasi supaya kekerasan ini tidak terjadi kembali? Sebenarnya kalau Aji itu kan concernnya itu kan kesejahteraan, profesionalisme, sama advokasi gitu kan. Kalau sekarang kan karena kita ini sebenarnya umurnya sumur jagung. Seumur jagung. Ajinya masih muda ya? Iya, Aji sama Rinanya masih muda banget. Jadi kita juga orangnya masih muda-muda banget. Jadi kalau misalnya kita... Saya suka banget. Ya, terus? Terus? Nah, jadi kalau misalnya advokasi itu kita juga paling bareng-bareng sama organisasi pewarta lainnya. Itu untuk yang lebih senior ya? Iya, itu yang untuk biasanya aksi luring. Di luar luring itu kita pasti koordinasi sama mereka. Tapi kita ketika yang lainnya masih hinip di serangan udara, di online. Nah, kita juga masih kita gencarkan terus karena kita meyakini bahwa online itu juga serangan udara. Kami kalau bilangnya serangan udara. Serangan udara ya. Serangan udara propaganda ya. Itu juga berimpact, apalagi buat teman-teman yang masih muda kan pasti semuanya rata-rata main sosial media. Siap, betul. Jadi makanya kalau lihat sosmed itu yang aktif itu pasti sosmednya Aji. Salah satunya Aji ya. Oke, selain yang lain juga aktif walaupun tidak seperti Aji. Oke, ini tadi kan disebutin soal kesejahteraan ya kan, kesejahteraan jurnalis ya kan. Seperti halnya kaum pekerja yang lain ya kan, sering dibilang jurnalis juga buruh gitu ya. Buruh juga belum tentu jurnalis. Apa sih? Bentar lagi kan bulan suci Ramadan selesai ya kan, seperti halnya pekerja-pekerja yang lain, jurnalis juga menanti yang namanya tunjangan hari raya. Nah, apa nih yang serukan oleh teman-teman Aji supaya pekerja pers itu mendapatkan haknya gitu. Jadi kemarin kita juga sudah sebar rilis soal THR kan buat seluruh bos-bos media massa. Bos-bos media massa. Halo, bos-bos media massa. Halo Pak, yang di depan. Iya. Jadi kita minta supaya membayarkan THR jurnalis sesuai dengan nilainya. Tidak dicicil. Betul, tidak dicicil. Apalagi dipotong. Apalagi diganti goodie bag ya. Jangan Pak, tolong. Kita nggak bisa beli bensin pakai gelas kan. Iya. Oke. Sama ya itu sesuai dengan aturan Menaker itu yang berlaku. Oke, siap. Jadi tadi kan dikatakan
selain aksi di jalanan ya, selain aksi langsung gitu, tentunya dengan protokol kesehatan, aksi serangan udara juga melalui rilis-rilis. Nah, aku mau tanya nih Nob, sejauh apa sih sebenarnya dampak dari rilis-rilis itu gitu? Karena kan ini yang apalagi misalnya kita bicara soal kesejahteraan pers gitu kan, yang kita bukan lawan ya, yang diedukasi itu kan bos-bos pers yang notabene-nya mereka juga orang pers yang tahu bagaimana seluk-beluknya pers. Nah, sejauh mana tuh biasanya dampak-dampak dari rilis itu sejauh mana dia? Pernah nggak sih dengar idiom wartawan itu nggak takut sama siapapun? Nah itu dia, kecuali bosnya. Tapi wartawan takut sama bosnya. Jadi kenapa kita ngeluarin rilis itu tuh juga biar kayak apa ya, pengingat sama biar si bos-bos media itu nggak tidur nyenyak gitu nah. Biar ingat apalagi kalau bosnya anggotaku nih ada yang ini nih, masa nanti aku diprotesin terus lagi. Nah, sengaja itu bikin supaya mereka ingat lah ya. Dan kemarin tuh dari dari habis kita rilis THR itu banyak sih teman-teman yang tanya, ya aku kayak gini-gini, nah langsung curhat. Siap. Berarti ada dampaknya ya. Dan kita tetap membuka teman-teman misalnya nggak dibayar THR yang nggak dibayar sesuai aturan, kita juga bantuin. Ada posko ya atau? Ya, bilang aja sama kita, ntar kita bantu advokasi, mau lapor ke Menaker atau Menaker gila. Gokil, wartawan. Lapornya langsung ke Menaker. Iya. Ke Disnaker apa? Dibantu untuk diadvokasi. Siap. Novi sendiri kan sekarang ini masih bekerja dan aktif sebagai seorang jurnalis ya di bawah label salah satu media di Kalimantan Timur lah ya. Anda. Ya sesama lah ya, sesama. Nah, dengan posisi Novi sebagai apa ya, frontliner lah ya, orang yang ada di depan untuk memperjuangkan nasib teman-teman jurnalis yang lain. Ada dampak nggak? Misalnya kayak atasan kemudian nanya, kenapa sih kamu lebih aktif di organisasi misalnya, atau mengganggu nggak itu ke pekerjaan? Ini nih kayak pertanyaan kalau perempuan berumah tangga itu bagaimana bagi waktunya kerja? Enggak. Itu tidak gender sama sekali ya, tidak gender. Kalau aku sih pada intinya gini, kerja itu ya aku sesuai dengan tugas yang dikasih, menyelesaikan kewajibanku lah. Setelah itu baru ya. Setelah itu atau enggak sambil bareng-bareng. Sambil bareng-bareng. Tapi maksudnya dengan posisi dalam tanda kutip sebagai ketua asosiasi profesi yang sering melakukan advokasi terhadap nasib-nasib jurnalis, apakah itu kemudian juga menjadi catatan? Adakah mungkin dampak yang mungkin abis itu langsung dipanggil sama bos misalnya atau apa gitu? Atau mungkin dari teman-teman Aji yang lain yang di Samarinda setelah masuk ke pengurusan misalnya? So far kayaknya belum ada ya. Belum ada ya. Semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada. Tapi kalau sampai ada ya itu termasuk bosnya keterlaluan lah. Masa bosnya kan seharusnya kan sudah pernah ikut uji kompetensi. Sudah tahu tugasnya wartawan muda media utama dan bagaimana jurnalis bekerja kan. Harus tahu. Siap. Nah, selanjutnya ini aku mau tanya-tanya soal aksi yang akan dilakukan sore ini. Aksinya nanti apa fokus yang akan disampaikan dalam aksi nanti tuh? Ini aja, kita tuh kayak pengen membangun kesadaran publik. Kalau misalnya tadi yang aku bilang, kalau pekerjaan jurnalis itu ya buat publik. Pekerjaan untuk publik, ketika kerja jurnalis diganggu, ya itu hak publik juga diganggu. Siap. Jadi itu sih, terus itu kan aksinya kan kita kemas ya, biasa kalau bulan puasa kan kita bagi-bagi takjil. Soalnya kalau kita mau aksi demo juga kasihan, pasti pada batal puasa. Ya, subhanallah, padahal banyak yang nggak puasa. Iya, siap. Jadi lebih ke edukasi terhadap masyarakat juga ya, selain pihak-pihak yang memang punya kewenangan ya, kayak pemerintah atau bos media. Kita tetap ada seruan, tetap kita membentangkan poster segala macam supaya kayak pengguna jalan atau masyarakat itu ya ngeliat dikit, itu apa sih itu rame-rame. Seenggaknya ada tahu lah kalau tahu gitu ya. Jadi membangun kesadaran masyarakat. Emang sejauh ini menurut Novi kesadaran masyarakat kita masih rendah ya terhadap eksistensi jurnalis itu? Tergantung kalau kita lihat sosmednya ya. Oke. Jadi kan ada yang mungkin sudah sadar kalau misalnya
kerja jurnalis itu tuh untuk publik. Tapi kan itu biasanya orang yang memiliki edukasi baik, bahkan walaupun well educated, yang orang tidak teredukasi dengan baik juga juga kadang nggak tidak paham semua lah ya. Tapi dengan kita misalnya turun ke jalan itu kan yang lewat kan nggak orang educated well semua kan. Tidak semuanya. Oke. Ada pale-pale kak. Pale-pale yang biasanya baca koran kan. Atau baca info-info itu info kan info-info di Instagram. Itu jurnalistik atau bukan sih? Nah, itu aku mau nanya. Itu menarik sebenarnya. Itu salah satu topik yang menarik karena selama ini masyarakat itu dapat asupan informasi itu selain dari media-media mainstream. Dapat informasi biasanya dari akun-akun publik itu gitu ya, saya tidak sebut lah ya. Tapi sekarang ini kecenderungannya ya, kalau saya perhatikan kecenderungannya itu masyarakat jauh lebih memilih untuk mengkonsumsi informasi dari akun-akun itu, kemudian kadang-kadang melupakan informasi sumbernya gitu, karena mereka lebih mudah dijangkau di media sosial dan juga bahasanya kadang-kadang tidak serumit yang ada di media mainstream karena lebih populer gitu bahasanya. Nah, kalau Aji sendiri kan punya tugas itu ya tadi edukasi dan SDM kan, tugasnya SDM. Apa yang dilakukan Aji itu barangkali atau yang sudah direncanakan terhadap isu ini? Sebenarnya kayak Aji ini juga mendorong jurnalisme warga. Pada dasarnya seperti itu. Jadi kita tuh it's okay kalau warga mau melakukan kegiatan jurnalistik, tapi kegiatan jurnalistik. Tahu kan kegiatan jurnalistik itu apa aja, bagaimana menghimpun informasi, verifikasi, segala macam. Jadi kita bukan cuma foto, posting, langsung astagfirullah. Langsung heboh ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi lebih ke edukasi warganya, buat jurnalisme warga itu. Tapi sayangnya kan kalau jurnalisme warga sekarang kan dibayang-bayangin sama UU ITE. Sama itu dia. Kayak tugas kita kan juga siap dibayangi UU ITE. Terus kalau upaya straight langsung tuh ada nggak sih, kayak misalnya ada satu isu yang kemudian dibahas di salah satu akun publik itu terus jadi jadi bias gitu. Terus teman-teman Aji pernah nemuin nggak sih yang kayak gitu kalau di Samarinda gitu misalnya? Kalau pas diskusi itu banyak kalau banyak ya. Tapi kalau sudah kayak ini kamu tanya aku jadi lupa ya. Tapi kalau tapi ada ya kasus-kasus gitu ada ya. Apalagi yang kayak apa sih disinformasi, misinformasi itu kan rentan banget kan. Disinformasi, betul, disinformasi. Kayak padahal itu ini begini tapi karena diposting begini jadinya tangkapannya beda. Soal jembatan misalnya, soal jembatan Mahulu ya namanya, Mahkota 2. Jembatan Mahkota 2 ya kan. Nopi sebagai warga Palaran juga pasti sangat merasakan dong dampaknya dong, ya kan. Nah itu Aji sendiri menilai isu-isu yang seperti itu seharusnya itu masyarakat itu gimana? Maksudnya apakah harus ketika mengkonsumsi informasi, apakah dia harus cari dulu di media mainstream atau cukup sampai di paling tidak kalau beritanya aneh nggak usah dipercaya gitu, atau gimana? Sebenarnya itu kan langkah preventifnya lah. Masyarakat tuh ya, kalau aku ngelihat anjir pengamat. Jadi kalau masyarakat itu kulihatnya pertama dia dapat info itu pasti dari akun-akun yang info-infoan. Dan antara dua akun infoan itu kan dapat dari postingannya orang, baru dia repost atau dia ngambil berita. Dari media mainstream juga. Yang tidak pakai izin. Yang tidak itu admin medsos ya, tolong lain kali izin. Kiranya enggak pakai keringat atau kita bikin berita itu. Ini THR-nya belum dibayar. Iya. Terus terus. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat, kalau misalnya itu cuma kayak potongan, ya jangan langsung percaya. Jangan langsung share. Jangan langsung share. Kadang gini nih, share tapi ini benarkah dapat dari grup sebelah? Iya. Iya nggak sih? Betul. Terus? Kalau misalnya dia merasa itu aneh gitu ya? Ya, cukup ya. Buat diri sendiri aja. Tapi kalau akun publiknya banyak yang nge-share gimana? Kalau misalnya itu dapat dari berita mainstream juga, kalau aku jujur aja. Ketika itu cuma dari satu media itu masih bisa kalian ragukan. Oke. Soalnya kita ini kan sekarang media tuh banyak banget. Banyak sekali, betul. Banyak banget. Betul. Kalau misalnya ada 2, 3, 4 media yang memberitakan hal yang sama kurang lebih dengan ibarat nada yang sama, berarti bisa trusted. Tapi kalau kayak cuma satu, apalagi kita
Wih, mau sombong media. Medianya terverifikasi. Apalagi medianya belum terverifikasi kan. Kan gampang banget sebenarnya bikin website tuh. Sekarang makin mudah ya. Oke. Nah, itu tips-tipsnya buat sobat cerdas kalau dapat informasi dari akun-akun publik di media sosial, jangan langsung dipercaya. Cek dulu sumbernya dari mana. Nah, tapi kebiasaan masyarakat ini untuk mengkonsumsi informasi dari media sosial itu biasanya justru malah membuat kepanikan masyarakat yang lain. Padahal yang nge-share, setelah nge-share dia bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Yang panik orang lain, ya gitu. Ada nggak sih dari teman-teman Aji kan kalau mengedukasi masyarakat tadi kan lewat rilis-rilis, lewat propaganda dan sebagainya. Pernah nggak sih ada terpikir atau barangkali mungkin sudah ada programnya mengedukasi admin media sosial ini supaya mereka lebih bertanggung jawab gitu. Soalnya kan ya dampaknya besar sekali gitu. Dampaknya besar sekali. Misalnya nih saya kasih contoh soal Jembatan Mahkota 2. Ada salah satu akun publik yang nge-share bahwa merepost tulisan orang yang bilang kalau jembatan itu berpotensi ambruk. Di-share di akun dan banyak komentar dan saya yakin sekali banyak orang yang panik melihat itu. Saya sebagai orang Kutai Kartanegara yang pernah merasakan dampaknya sedikit lah ya, secara psikologis itu ketika jembatan runtuh tuh saya juga deg-degan gitu, ikut deg-degan, apalagi walaupun saya nggak pernah lewat jembatan itu gitu kan, tapi efek psikologisnya masih berasa gitu. Nah, ada nggak untuk barangkali ya nggak mengedukasi, barangkali komunikasi lah dengan teman-teman admin ini, karena mereka kan dapat untung juga dari situ. Iya, dapat iklan ya. Dapat iklan. Sebenarnya jujur aja kalau misalnya Aji sama Rinda saat ini kan kita fokus edukasinya itu ke siswa sama mahasiswa sama buat siswa sama mahasiswa persma lah pokoknya seperti itu. Oke. Karena kita mikirnya mereka kan masa depan kita anjir. Oh, gokil. Siap. Tapi bagus juga tuh bisa jadi masukan, bisa jadi buat program kita tuh admin. Oke, tapi selama ini belum pernah ketemu berarti ya? Belum, tapi adminnya ngubungnya kayak mana ya nanti ntar kita dikiranya endorse lagi. Ya. Mungkin kalau teman-teman admin nonton ya tolonglah ya. Bisa kontak Nopi. Baru kita bisa juga kerja sama loh, Bang. Ya, betul. Kita sebenarnya bisa kerja sama karena mereka kan punya followers yang banyak gitu. Jadi kadang-kadang akun-akun media konvensional atau media terverifikasi ini kadang-kadang tidak sebesar itu gitu kan. Jadi info-info yang harusnya valid malah tidak ditangkap oleh masyarakat dengan baik. Aku ada cerita dikit. Kan dari teman best friendku waktu SMA ini ada itu kan ada yang bikin akun-akun kayak gitu untuk likup di daerahku ya. Kan kalau aku bilang daerah Palaran City ya. Nah, jadi dia awalnya itu mungkin karena dia memiliki pendidikan yang agak baik. Agak baik ya. Jadi dia temannya Nopi, halo. Halo. Jadi dia itu sebelum bikin akun itu tanya-tanya sama aku kalau ini kode etiknya gimana. Jadi kalau misalnya aku lihat postingan itu agak parah, misalnya kayak ada orang berdarah-darah, aku bisa langsung aku marahin. Jangan kayak gitu, kasihan orangnya. Jangan kayak gitu, nggak pas itu. Walaupun kamu bukan produk jurnalistik, tapi seenggaknya beretika lah. Beretika, itu penting juga tuh, beretika. Jadi yang berdarah-darah sebaiknya disensor ya. Kalau paling nggak penting-penting amat nggak usah di-share kali ya. Kalau cuman kecelakaan 1-2 orang itu kayaknya kalau udah jelas namanya, alamatnya siapa, keluarganya udah nolongin, udah nggak usah di-post. Kecuali nggak ada keluarganya harus dibantuin, itu harus di-post ya. Menarik nih perbincangan kita sebenarnya. Waduh, kayak penyiar radio, menarik perbincangan kita. Sampai lupa mau nanya apa tadi. Jadi kita yang aku bilang di awal penekanannya bahwa kenapa aku undang Nopi sebagai ketua Aji sama Rinda, ingin menyampaikan hal-hal tadi itu karena banyak sekali hal-hal kalau yang bisa aku kutip sedikit dari Nopi, pekerjaan jurnalis itu dampaknya untuk masyarakat ya, pekerjaannya untuk masyarakat karena menjadi jembatan antara pemerintah dan untuk ke masyarakat, informasi kebijakan-kebijakan pemerintah ke masyarakat atau hal-hal yang masyarakat nggak bisa konfirmasi langsung, disitulah tugasnya jurnalis. Nah, dan itu ternyata tidak mudah dan banyak halangannya. Nah, Aji ini hadir untuk menjadi pihak yang memperjuangkan nasib-nasibnya jurnalis gitu ya. Dan bersama-sama dengan organisasi yang lain ya.
Merendah sekali Nopi ini ya. Together forever. Together forever. Ya, ada lagi Nopi yang mau disampaikan mungkin akun Instagram yang perlu di-follow barangkali ya kan untuk teman-teman supaya masyarakat bisa lebih teredukasi gitu. Oke, teman-teman apalagi kalau misalnya sudah yang tertarik sama dunia jurnalistik tuh kita biasanya sering sharing-sharing soal fellowship atau buat teman-teman mahasiswa atau jurnalis juga jangan lupa follow Aji Samarinda. Tulis aja Aji Samarinda itu doang. Aji Samarinda di Instagram ya? Iya, Instagram. Twitter, Facebook nggak ada ya? Ya? Kita baru di Instagram. Baru di Instagram. Oke. Nanti ada di sini ya. Di sini. Ya. Oke, karena waktu juga yang akhirnya memisahkan kita gokil radio banget ya. Sebenarnya sebenarnya masih ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan tapi karena Nopi bentar lagi mau aksi katanya, jadi kita harus stop dulu diskusinya hari ini. Terima kasih Nopi sudah datang ke sini jauh-jauh dari Palaran ya, naik perahu tadi ya karena nyebrang ya, enggak ya? LRT. Oh LRT, luar biasa. Ya terima kasih Nopi dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk selalu mendukung kami Korkal Siniar ya. Kalau video ini segera tayang, selamat berpuasa. Tapi kalau belum tayang juga ya selamat lebaran ya. Terima kasih sekali lagi. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pas kan?